Jadi termasuk salah satu daripada fuqaha us-sab'ah dari tabi'in. Ada itu bait nih, fakhuzhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Khorijah. Itu 7 orang yang termasuk fuqaha sab'ah. Fakhuzhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun, Ubaidullah, Urwah, Qasim, 3. Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Khorijah, 4. Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Khorijah. Sulaiman dia nih, Sulaiman bin Yasar. Urwah anaknya Zubair bin Awam, Urwah bin Zubair. Qasim cucunya Abu Bakar. Ada lagi sampai Khorijah anaknya Zaid bin Sabit. Sa'id bin Musayyab yang terkenal. Berarti 7 tuh yang kita suka ketemu. Waqala Urwah. Ini ya 7 fuqaha sab'ah nih, ya. Urwah tuh anaknya Zubair bin Awam. Berarti dia adiknya Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam. Iya. Berarti banyak juga nih bapaknya Ustadz, anaknya Ustadz lagi. Zaid bin Sabit anaknya jadi Ustadz juga tuh, Khorijah. Anaknya Zaid bin, iya. Bin Sabit. Bin Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit anaknya. Zaid bin Sabit itu Ini sekretaris. panglima perang, bukan? Bukan, dia mah ini sekretaris. Iya. Jadi ini Sulaiman bin Yasar, ya. Tabi'in. Ada lagi Zaid bin Abu Waqqas. Sa'ad. Iya. Cuma Mubashar bil Jannah. Kalau Zaid bin Haris ada. Zaid bin Harisa. Iya. Kita masuk apa ya? Tabi'in kan. Yang mana? Urwah. Ini Sulaiman. 7 orang ini tabi'in. Tabi'in ya. Iya. Pokoknya sepeninggal pasca sahabat tuh yang jadi ulama di Madinah, ini dia nih. 7 orang ini makanya terkenal al-fuqaha us-sab'ah. Siapa dia? Urwah. Banyak. Ubaidullah, Ubaidullah. Urwah, Abu Bakar. Qasim, Qasim. Sa'id. Ya. Kalau Sa'id yang paling terkenal nih, Sa'id bin Musayyab nih, terkenal. Abu Bakar, Sulaiman, Khorijah. Yang Qasim tadi siapa? Cucunya Abu Bakar. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Ya pasti. Iya 7. yang paling sering ya Urwah tuh yang sering tuh. Iya. Urwah, Sa'id bin Jubair ya sering. Yang terus sering. Iya, tapi mas sering sini pokoknya ini 7 ahli fikih nih. Ya. Jadi ini hadis riwayat daripada Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu qala kana fulanun yutilul awwalina minaz zuhri. Senantiasa si fulan imam gitu ya. Di fulan ini imam nih dia, ya. Imamnya si fulan gitu. Imam Ya. Fulan. Si fulan yutilul awwalina ulaya ini minaz zuhri. Kalau sholat zuhur dia panjangkan 2 rakaat pertama. Iya, rakaat 1 kedua ya. Iya, berarti surahnya dia panjangan bacanya. Iya. mulai ya ini 2 rakaat yang pertama. Wa yukhaffiful asra, dan dia ringankan, dia cepetin sholat asar. Nah ini contoh apa nih, majhul ya, berarti nggak ketahuan. Ya kan fulanun siapa di sini? Nah ini kemarin yang kita pelajarin namanya apa nih? Majhul, orang nggak ketahuan. Majhul di matan, ya kagak apa-apa, kagak masalah begitu. Ya. Kalau Mubham orangnya disebut tapi gitu. kondisinya kita kagak tahu, nggak ada kabarnya gitu. Dobitnya gimana? Mungkin dia ngajarin cuma ke satu orang doang kali gitu yang ngaji sama dia, tapi namanya mah
kesebut begitu. Mubham nih orang, iya orang yang mana? Iya. Namanya disebut ya. Iya namanya. Mubham. Tapi kurang tenar lah. Iya. Disebut tapi kagak ada apa dia. Kalau mubham tuh sebetulnya masih ada suaranya, tapi kita kagak paham. Makanya binatang bahimah. Binatang bahasa Arabnya apa? Bahimah, karena kalau dia ngomong kita kagak paham. Binatang kalau ngomong, wow, kayak gitu paham nggak? Kita disebutnya binatang bahimah bahasa Arabnya, karena bahama tuh samar gitu, kita kagak dimengerti. Jadi pulan nggak disebutin namanya di sini, ya, pulanun. Tapi oleh Imam Al-Baghawi disebutin dalam salah sunnah namanya Amr bin Salamah. Amr bin Salamah disebutin. Al-Imam Al-Baghawi. Iya, pulannya. Ketahuan sama dia gitu loh. Karena ini imam kan berarti sering. Ini imam bukan sekali imam. Pakai kana lagi. Lah, itu berarti ini imam sering. Ya. Amr bin Salamah. Siapa itu Amr bin Salamah? Gubernur Madinah pada saat masanya dia nih. Ya, Sulaiman bin Yasar. Gubernur Madinahnya dia Amr bin Salamah. Makanya wajar aja kalau dia ngapain? Imam. Ya, karena dia pejabat. Bukan karena dia pejabat sih, dia ngerti lagi. Iya. Tapi memang kalau sholat jenazah itu imam harusnya itu pejabat, lurahnya RT gitu. Coba baca dipikir, siapa yang paling berhak ngimamin ini tuh, ngimamin jenazah? Ya paling berhak sih saudaranya dulu, anaknya kalau masih ada. Nah kalau gak ada tuh, bukan ustadz, bukan sebetulnya. Bukan kiai. Amir di situ, Amir. Itu lebih berhak. Lebih berhak karena kan dia lebih tahu kondisi yang meninggal. Bener apa kagaknya, apanya ikatan emosionalnya lebih ada lah dibanding Terus ini. Ustaz ngapain itu di situ? Kadang-kadang ustadz itu sama warga belum tentu kenal. Warga sama ustadz kenal. Kita sama warga atau kan kita kagak kenal. Tapi kalau ketua RT kenal. Oh ini si Anu, kenal. Oh, dia jadi punya ikatan emosionalnya lebih tinggi gitu sama warga dibanding ustadz. Kalau ustadz kan kita tampil di depan orang aja banyak. Atau kita kagak kenal namanya siapa, kagak kenal. Soalnya berapa kali tuh di hadis Abu Hurairah jadi makmum sholat jenazah, yang imam itu Amir, pemimpin Madinah. Ya sekarang ini ketemu lagi. Ternyata Fulanun ini pas dicari tuh dia Amirul Madinah pada masanya dia tuh, ya. Namanya Amr bin Salamah. Soalnya kan nih kalau pakai kana berarti ini orang sering. Amir juga. Juga di Jawa itu. sekarang maghrum. Sekarang ustadz jadi maghrum. Jadi ini sesuai dengan apa yang kita baca kemarin yang dari hadis yang sebelumnya. Ya Rasulullah juga kan kalau zuhur dia panjangin 2 rakaat pertama, asalnya lebih apa? Lebih cepat. Tertib surah. Karena kalau zuhur kan orang masih bekerja. Jadi Rasulullah tuh pengen, tetap dia pada pengen dapat rakaat pertama begitu, makanya dipanjangin sama siapa? Nabi, orang masih ada di kebun, masih ada di sawah kan gitu, dengan azan ya mau secepat apa sih bersihin badan apa, kan Nabi dipanjangin gitu. Ya. Bacaan di pulangan tadi. Kalau asar cepetan, udah pada mau pulang. Udah pada mau ngerapin kerjaan nih, jangan lama sholatnya. Udah pada pengen finishing kerjaan nih, udah pengen rapi, pengen pulang gitu. Jadi ya sesuai ininya lah, sesuai Hadis di atas wal asri. Sesuai keadaan nih, sesuai kondisinya. Wa yaqra'u fil maghribi bi kisoril mufassali, dan Nabi membaca Nabi itu si Fulan itu tadi itu membaca pada sholat maghrib dengan kisoril mufassal. Jadi di Quran ada bagian surah yang namanya surah mufassal, surah yang ayatnya pendek-pendek. Mufassal itu maka surat pawasiluhu. Jadi yang banyak pasilahnya, yang banyak ayat-ayatnya. Kenapa ayat-ayatnya bisa banyak? Karena ayatnya apa? Pendek-pendek gitu, makanya disebutnya mufassal. Jadi maka surat pawasiluhu,
Ya, akhir ayat itu bunder-bunderannya banyak. Pendek deh ya. Iya. Makanya disebutnya mufassal. Kalau maghrib. Jadi ada pembagiannya juga tuh Al-Qur'an, ada Sab'ut Tiwal, Al-Baqarah, Ali Imran, ada lagi Al-Mi'un, kalau nggak salah Mi'un. Mi'un tuh 100 ayat. Ada lagi Masani, punya ada bagiannya lah. Nah, terus yang paling belakangnya namanya apa nih? Mufassal. Nah, mufassal kebagi 3. Ada mufassal yang lari panjangan, ada mufassal yang sedang, ada mufassal yang pendek, ya. Nah, dia ada yang bilang mufassal itu hitungannya dari surah Qaf. Ada yang bilang lagi dari surah Al-Hujurat. Ini kisah-kisahan itu dah. Ya. Udah di surah Qaf ya panjang juga. Qaf itu soalnya ayat ke surah ke-50. Berarti udah dari situ tuh apa tuh? Mufassal sampai An-Nas. Mufassal hitungannya. Cuma sekali lagi itu nggak baku, ada yang ngitung dari Al-Hujurat, ada yang ngitung dari sini, begitu. Ada aja ulama beda-beda pendapat begitu. Ya. Cuman yang banyak saya baca tuh dari Qaf ngitungnya, dari Qaf. Qaf ke bawah. Nah, itu namanya mufassal. Qaf sampai Amma Yatasaalun. Amma Yatasaalun nggak masuk nih. Berarti di atas Amma Yatasaalun apa tuh? Wal Mursalat. Nah ini disebut dengan tiwal mufassal. Mufassal yang panjang-panjang tuh dari Qaf sampai Amma di atasnya tuh. Amma sampai di atas Ad-Duha walaili, nanti yang sedang. Iya. Kalau Ustadz di kampung dulu udah nyusun maghrib kuliah sama qul huwallah, terus isya watin ya. Itu ada susunannya gitu. Iya ada ini, makanya ini hadis ini landasannya hadis ini. Jadi batasan-batasan tiwal mana? Iya, kalau kisarul mufassal batasannya Ad-Duha ke bawah. Nah kan dibilang dia baca pada sholat maghrib bi kisaril mufassal, berarti Ad-Duha ke bawah. Jadi tiap jamaah tuh itu aja yang dibaca gitu. Iya kan banyak. Istilahnya kan kagak sedikit juga kali dari Ad-Duha ke bawah ya banyak juga lah Ad-Duha. Kita nih jamaah maghrib imamnya dia yang dibaca itu lagi gitu. Iya. Besok jamaah maghrib imamnya dia lagi itu lagi dulu dibaca. Ya, makanya kan di ini sekarang Wadduha ini besok Surah Al-Fil. Izaja besok Selasa Izaju. besok itu lagi. Iya begitu. Kayak Nabi subuh surah Al-Fil ya. Al-Baqarah. Kagak Umur pernah. panjang. Kayaknya subuh justru panjang. Enggak yang biasa ini. Ya Alpil panjang lah, Baqarah aja panjang. Enggak jadi dah jamaah gua. Sapi aja. Ya mungkin ada kali ya, cuman saya belum ketemu. Makanya kita bakal lihat penyimpangan ini. Tapi ini standar bakunya ini. Jadi kalau maghrib bacanya kisarul mufassal. Kisarul mufassal ada yang ngitung dari Ad-Duha ke bawah, ada yang ngitung dari Al-Laili. Ya itu beda-beda tipis gitu ya, wajar. Ya. Jadi intinya kalau maghrib baca emang jangan yang panjang-panjang. Ini dari Al-Haqqum ke bawah. Ya. Iya. Indonesia. Betul yang bawahan lagi. Tapi kagak coba itu di Masjidil Haram kalau maghrib. Sama. Panjang juga sekarang. Berarti udah nggak terlalu ngikutin ini juga. Pakai Quran dia mah. Iya, pakai Quran sih. Bukan pakai Iya, suruh ya. Kurang gede. Wafil isai bi wasatihi, dan pada sholat isya dengan mufassal tapi yang sedang-sedang. Berarti dari walaili sampai Amma Yatasaalun. Itu baca tuh. Ke bawah, jangan ke atas ya. Emang segitu ya, sedang deh baca inian la uqsimu bi hadzal balad gitu ya. Dan sampai ke Amma Yatasaalun. Enggak bahasa. Wa fi subhi bi tiwalihi, dan pada sholat subuh dengan tiwal mufassal yang panjang-panjang. Wal mursalat, ad-dahar, Makanya saya segan jadi al-qiyamah, ya itu baru kalau subuh baca itu. Ya al-mudassir, al-muzammil, nah itu. Ya. Makanya malas jadi imam subuh panjangan itu. Ribet. Tapi emang subuh tuh emang disuruh panjangan. Bahkan di Qurannya kayak ada isyarat tuh nih, ada firman Allah nih. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajri. Giran al-fajri pakai bahasa apa? Quran.
wa Qur'anal fajri. Salat subuh kan tuh. Jadi bahasanya pakai Qur'an, jadi seakan-akan ngasih isyarat. Emang kalau kita salat subuh, iya baca Qur'annya biar apa tuh? Biar panjangan. Wa Qur'anal fajri. Ya. Inna Qur'anal fajri karena udah. Yang lainnya nggak pakai bahasa Qur'an kagak, tapi giliran salat subuh wa Qur'anal fajri. Jadi seakan-akan ngasih isyarat gitu, emang kalau salat subuh disuruh panjangan baca apanya? Baca ayatnya. Jangan wal fajri dibagi dua. Wih, kalau pagi kayak gitu ya. Panjangan nih wal fajri dibagi dua. Di Tiwali harusnya ya. Ritual nih. Enggak, Fit, lah bener lah. Tiwali. Kopi subhi, Tua. tua. Iya. Tiwal bukan tiwal. Di sini tiwali. Iya tiwal bisa. Sebut tiwal, harusnya tiwal sih. Iya. Tiwal. Lihatnya di bulu marumnya. Lihat di matanya nanti. Faqala Abu Hurairah, maka berkata oleh Abu Hurairah, berarti ini imam bukannya zamannya Sulaiman, ini imam ngimamin siapa? Abu Hurairah. Ya. Justru ini Sulaiman bin Yasar dapat hadis ini dari siapa? Dari Abu Hurairah. Ya. Faqala Abu Hurairah, maka berkata oleh Abu Hurairah, ini kan berarti Abu Hurairah jadi makmumnya si Fulan ini. Iya. Siapa yang bisa makmumin Abu Hurairah? Ya pemimpin. Sahabatnya. Iya, Abu Hurairah kan pinter. Misalnya orang alim, siapa lagi yang bisa ngimamin dia? Lah pejabat yang bisa ngimamin. Siapa lagi yang bisa ngimamin ustad ya RW? Iya begitu, benar. Pejabat yang ngimamin. Apa kata Abu Hurairah? Ma sholaitu waro'a ahadin. Tidaklah saya sholat di belakang seorang pun asbaha bisolati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini asbaha bisolati ya. Bukannya asbaha sholatan bi Rasulillah. Oh, asbaha bisolati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kolpaan. Masalah itu. Masalah itu khalfa ahadin, tidaklah saya sholat di belakang seorang pun asbaha yang paling menyerupai bisolati Rasulullah sallallahu min hadza dengan sholat Rasulullah Sama, gitu ya. dibandingkan dengan orang. Iya, jadi kata Abu Hurairah komentarnya ini orang sholatnya Sama. paling mirip dengan siapa? Paling mirip dengan sholatnya Rasulullah. Jadi sahabat ya adab lah, tetap dia ngomong paling mirip. Kagak ngomong, wah ini udah mirip banget nih, kagak ngebuang sama sekali, kagak begitu. Tetap mereka adab nih Pak, paling mirip gitu, lebih mirip, asbah gitu bahasanya. Jadi nggak ngomong, wah ini mirip 100%, kagak. Ya artinya berarti Rasulullah memang sering ya sholatnya ya begitu, ya baca-baca apanya tuh, baca-baca surahnya. Akhrajahu Nasa'i, mentakrijkannya oleh Imam An-Nasa'i. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu aslul hadisi indan Nasa'i bilabzi an Sulaiman bin Yasarin an Abi Hurairah taqala ma sholaitu wara'a ahadin asbaha bi sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min fulanin. Berkata oleh penyarah, asal hadis ini menurut Imam Nasa'i dengan lapas dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, tidaklah aku sholat di belakang seseorang yang lebih mirip sholatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang ini. Qala Sulaimanu kana yutilu rak'ataini al-awlayaini min az-zuhri wa yukhaffiful ukhrayaini wa yukhaffiful asra wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassali wa yaqra'u fil isya'i bi wasatihi al-mufassali wa bi subhi bi tiwalil mufassali. Berkata oleh Sulaiman bin Yasar adalah ia memanjangkan sholatnya 2 rakaat yang pertama dari zuhur dan meringankan 2 rakaat terakhir, dan meringankan pada sholat asarnya, dan membaca pada sholat maghrib dengan surah ayat-ayat yang pendek, dan membaca pada sholat isya dengan ayat-ayat yang sedang, dan pada sholat subuh dengan ayat-ayat yang panjang. Wa fil hadisi dilalatun zahiratun ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusallil maghriba bi suratin qasiratin
wa yusallil isya'a bi suratin mutawassitatin wa yusalli subha bi tiwalil mufassali. Dan pada hadis itu menunjukkan yang jelas di atas bahwasanya Nabi Muhammad SAW sholat maghrib dengan surah yang pendek, dan sholat isya dengan surah yang sedang, dan sholat subuh dengan surah yang panjang. Sholat asar, sholat zuhur, Ringkas. mutawasid berarti ya. Iya. Baca mutawasid berarti. Oh, yang 4 rakaat. Iya, mutawasid berarti bacanya. Yang apa itu tadi? Wasatil mufassal. Terus Wal hadisu yadullu ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u suratan qasiratan minal maghribi. Maka hadis itu menunjukkan di atas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang pendek dari salat maghrib. wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala. Riwayat daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bituri, muttafaqun alaih. Saya mendengar Rasulullah membaca pada sholat maghrib dengan surah At-Tur, muttafaqun alaih. Jadi ini hadis riwayat daripada Jubair bin Mut'im. Ini unik hadis ini nih, karena Jubair bin Mut'im dengar Nabi baca surah At-Tur, dia masih orang kafir. Dia belum masuk Islam. Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini istilahnya cendekiawannya Quraisy nih dia nih. Orang Belum pintar. masuk Islam. Iya, orang pintar. Dia jago ilmu nasab. Jubair bin Mut'im jago ilmu nasab. Dari siapa belajarnya? Dari Abu Bakar. Abu Bakar yang ngajarin tentang ilmu nasab. Iya, enggak dulu zaman dia masih pada jahiliyah. Jadi dia masuk Islamnya belakangan. Jubair bin Mut'im, tapi dia istilahnya orang Quraisy ngakuin gitu, dia orang apa nih? Cendekiawan gitu, pintar, orang pintar. Nah, Jubair bin Mut'im. Bapaknya tuh Mut'im bin Adi. Bapaknya tuh Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi dia walaupun non muslim tapi Rasulullah hormat banget sama dia. Amin. Mut'im bin Adi. Nah yang jagain Nabi kan siapa? Mut'im bin Adi. Rasulullah ke Taif. Ke Taif tuh dakwah, ditimpugin kan. Terus balik ke Mekah, di Mekah dengan ngasih perlindungan juga. Abu Thalib udah meninggal, Khadijah udah nggak ada. Itu ngasih perlindungan bapaknya dia nih, Mut'im bin Adi. Tapi belum Islam. Kagak Islam. Makanya Mut'im bin Adi itu termasuk orang yang Nabi puji gitu loh, walaupun dia nggak apa, walaupun dia kagak Islam. Kalau satu sampai akhir ayat itu Mut'im bin Adi kagak masuk apa, kagak masuk Islam, tapi dia ngasih perlindungan total tuh buat siapa? Buat Rasulullah. Ya. Jadi dia ini klannya klan Naufal, dari Bani Naufal. Kalau Nabi kan dari Hasim, ada lagi Muthalib, ada lagi Abdi Syams, ada 4 tuh pokoknya anaknya Abdul Manaf ada 4 tuh, Naufal, Muthalib, Hasim, Abdi Syams. Nah Abdi Syams klannya Utsman bin Affan nih. Nah ini Mut'im bin Adi dia klan Naufal nih. Makanya giran kalau Nabi digencet sama yang lain dia termasuk yang apa nih? Yang belain masih satu ininya, masih satu kakek Abdi Manaf. Termasuk yang apa itu? Yang boykot itu kan dia termasuk yang dobrekin nih, Mut'im bin Adi. Jadi bapaknya dia nih banyak banget jasanya buat Rasulullah nih. Mut'im bin Adi. Nah ini anaknya nih Jubair, orangnya pintar juga. Nah, Jubair Islam. Si Mut'imnya nggak Islam. Jubair masuk Islam akhirnya. Tapi waktu kejadian ini dia belum Islam. Dengar Rasul baca. Iya, jadi dia datang menghadap Nabi. Ini dalam rangka masalah tawanan perang Badar. Jadi dia diutus dan nyuruh diplomasi begitu loh. Agar ini tawanan perang Badar yang orang-orang kafir tuh dibebasin sama siapa? Sama Rasulullah. Apa itu kata Rasulullah? Kalau abahnya aja yang datang, kalau masih hidup nih bapaknya datang kemari, saya bebasin tuh. Kata Rasulullah, kalau bapaknya yang datang, Mut'im bin Adi yang datang. Mut'im bin Adi udah meninggal sebelum perang Badar tuh udah meninggal. Andai bapaknya yang datang, saya bebasin tuh. Tawanan perang Badar. Tapi ini anaknya yang datang. Nah pas maghrib Nabi sholat. Duduk. Nabi sholat baca apa nih? Baca surah Tur. Itu pengakuan dari siapa itu Jubair bin Mut'im, sampai ketika Nabi baca ayat
am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ayat ke-35, kada qalbi yatiru. Hati saya rasanya pengen apa nih? Wah, pengen terbang langsung. Jadi dari awal-awalnya dia udah dengerin tuh kan masalah inna azabi rabbika lawaqi, masalah gitu, masalah azab tuh. Pas ayat 35 masalah tentang penciptaan manusia. Langsung kata dia tuh hati saya kayak terbang langsung. Tapi dia nggak masuk Islam, nggak. Tetap perang Uhud dia masih di barisan musuh. Cuma sejak saat itu tuh udah mulai ada keraguan tuh, keimanan udah mulai masuk. Masalah penciptaan tuh. Yang nyiptain siapa? Kan ayat itu tentang masalah penciptaan tuh. Nah, dia masuk Islam ya habis perang Badar baru masuk Islam. Habis perang Uhud baru masuk Islam. Tapi hadis ini bisa diterima, padahal apa dia nyampain ini udah muslim. Nah iya, jadi nggak masalah hadis itu dia tahammulnya ketika masih muslim, tapi pas adanya udah pasti dia udah muslim, dia nyampainnya pasti udah Islam gitu. Tapi dia padahal tahu hadis ini, tahu kejadian ini waktu dia masih kafir. Jadi kan ada tahammul, ada gitu kan. Tapi kalau dia misalkan kafir dia nyampain begini, ditolak, ntar ngaco lagi omongannya. Di luar biasa tuh ya, masuk Islamnya siapa itu? Mut'im bin Jubair bin Mut'im. Nah, ini kita lihat di sini. Nabi sholat maghrib bacanya apa? Atur. Atur kan jelas panjang lah. Atur itu surah ke-52. Kalau kita ngitungin dari Qaf berarti dia masih masuk mufassal, tapi mufassal yang apa? Yang panjang. Berarti kan ini udah keluar dari pakem yang tadi kan? Iya, harusnya kan maghrib harusnya yang kisarul mufassal. Tapi ternyata dia baca Rasulullah baca. Iya. Jadi kalau gitu pakem yang tadi tuh golibnya aja begitu, golibnya begitu. Tapi sekali-kali kita pengen pengen baca begitu apa-apa. Sekali-kali maghrib baca ayat tasalun. Kagak apa-apa, jadi nggak harus dawa duha ke bawah nggak. Kaget jamaahnya. Kagak tuh sampai ayat 16 doang. Wajanatin al-papa Allahu akbar. Kayaknya mau nyampe habis, tapi wajanatin al-papa doang. Ini berarti boleh aja gitu, boleh aja. Cuman yang saya nggak tahu kalau tadi itu kalau subuh Nabi pernah baca Al-Taro nggak tahu juga ada. Kayaknya pendek banget bacaannya. Kalau subuh kan kalau yang lain tuh ya kadang-kadang baca di luar ininya begitu, di luar pakem yang tadi. Jadi boleh aja, boleh. Kalau imam baca ayatnya, lupa, terus ada yang nyebut, ada yang nyambungin, terus lupa lagi, Udah jangan. terus lupa lagi, ganti langsung qul huwallahu ahad gitu. Yuk, nggak apa-apa. Kalau kita kan diajarinnya udah turun aja kalau Nah, iya, dia mau turun aja kagak apa-apa. Ya, udah gitu. Tambah puyeng masalah mikirin sambungannya. Kalau ketemu. Bagusnya turun aja apa ganti ayat? Iya, dia bacanya ayat apa dulu? Kalau dibacanya yang surah yang pendek, mendingan ganti nggak apa-apa, ganti. Ayat Quran panjang. Ayat panjang, iya, dia turunnya nggak apa-apa. Karena kan satu surah tuh dia, makanya juga yang depan sebenarnya bagusan baca satu surah. Plok, iya, baca ayat cuma tiga ayat doang tapi dari surah yang panjang. Itu diikhtilafin juga tuh di ulama. Karena kan kalau satu surah plak itu udah komplit tuh istilahnya, balagonya apanya nyambungnya udah segitu satu tema tuh. Ceritanya udah dari awal ke akhir. Daripada dia baca surah yang panjang cuma ngambil 3 ayat 4 ayat, kagak pas lagi motongnya. Ini motongnya nggak pas gitu, pas lagi tengah-tengah cerita diberhenti tuh tahu lah. Gimana nggak pas motongnya? Karena imamnya bukan orang Arab. Tapi ya sebenarnya kagak apa-apa sih, orang kan pakro mata ya saro maka minal Quran. Ya itu baca apa? Iya, yang gampang bacaan tuh. Kulhutus nggak apa-apa ya? Hah? Kulhutus nggak apa-apa. Cuman ya agak ini kadang-kadang orang baca misalkan nih imam tuh pakai baca 2 gitu. Nah saya nggak tahu itu alasan itu. Misalkan dia baca nih ina atau ina. Iya, bacaan lagi. Iya, kenapa sih pakai 2 begitu? Dan saya kagak tahu itu alasan itu. Apa yang merasa kurang? Enggak, saya ngerinya dia merasa kurang lah. Ente kok Quran pakai dikasih. Iya, ente kok Quran pakai dikasih kurang gitu. Kan kagak ada namanya. Kadang-kadang. Jadi baca 2 surah. Iya, habis baca izaja
Nah baca baca lagi, lagi. iya. Biasanya mana? Kayak kita kayak witir lah gitu, kayak witir baca kulhu mau wisatain gitu. Kalau kita kan Iya. emang pengen ngabisin istilahnya. Iya. Ini kadang-kadang orang setelah maghrib tuh pakai baca dua Baca begitu. lagi, Iya, baik. alasannya kenapa sih begitu? Nggak saya khawatirnya dia alasannya karena kurang kali. Nah khawatir lah kurang gimana ente kok? Emang satu surat tuh kurang di mata ente biar ngarang aja coba tiga ayat bisa nggak ente ngarang? Pakai bilang kurang. Kalau dikata kurang banyak, ngapain nggak baca yang banyak aja? Gitu loh kak. Oh ini saya baca inatona tadi kependekan. Ngapain ente nggak baca yang panjangan aja sih? Ngapain nggak baca al-hukumat aja? Ada dua sih itu. Iya. Iya, gaya-gayaan. Makanya Gitu ya. ya kita kagak tahu kan namanya alasan orang kan dia ustadz istilahnya misalnya kalau kita ntar suzon tapi gimana cuman ya. Kan gitu yang tanggung. Lah iya makanya kenapa dia nggak baca panjang aja sih? Iya, yang tanggung ini maksudnya bukan gitu. Oh enggak nah, kalau di saya ustadz beneran, ustadz. Saya dengar. Iya. Kiai Zain baca Al-Ikhlas itu sholat Jumat hari Jumat. Iya dari Qul-Huwallahan nyambung. Terus Nas. Tapi kan nggak sering. Di sholat Jumat itu. Iya nggak sering tapi. Nah ini ada ustadz sering, ini begitu mulu. Giran yang pendek dibaca kayak kuliah, digabung lagi habis kok. Jadi makmum udah siap udah gini, Allah, katanya dibaca lagi. Itu jadi aneh. Iya, maksudnya kenapa nggak sekalian baca yang panjang aja, baca izazul baca, kan enak. Jadi kesannya ente nggak Orang tuh kagak ribut, nggak itu yang utama. orang jadi kagak begini duluan. Emang enaknya kita tanya sih ke orang ke Ustadz ngapa sih baca pakai? Iya. Alasannya apa? Kalau alasannya kalian merasa kurang kan aneh. Kok Quran yang dibilang kurang? Aja diikutin majalah tuh baca. Iya baca kok. Iya, kayak sholat witir gitu. Iya. Maksudnya kenapa baca yang nggak panjangan aja? Baca panjangan baca. Tapi kalau dia beralasan, ya itu lengkap udah tiga-tiganya di bawah gitu. Ternyata kagak lengkap lagi. Jadi repot tuh ya begitu. Yuk. Qala syarihu qauluhu bituri. Qala Ibnu Jauzi yahtamilu an takuna al-ba'u bi ma'na min. Kaqaulihi ta'ala aina yashru biha ibadullah. Berkata oleh penyarah ucapan musannif bituri, berkata oleh Ibnu Jauzi boleh jadi bahwasanya ba-nya itu dengan makna min, seperti firman Allah Subhanahu wa taala aina yashru biha ibadullah. Biar ngapa tuh dia begitu? Mbak di mana? Iya. Ngapa sih dia pakai bitur? kan bitur. Baknya kan dikatanya maknanya mintur. Maksudnya kenapa sih dia pakai ditafsirin begitu? Tujuannya biar istilahnya tetap masuk rumusan yang tadi. Jadi Nabi kalau sholat maghrib baca surahnya nggak apa? Kagak panjang. Berarti bukan tur dari awal sampai habis. Tapi beberapa ayat dari apa? Dari surah Tur. Makanya di sini Ibnu Jauzi baknya dimanain apa? Nah, itu. Jadi dia cuma biar kagak tabrakan gitu loh. Kok Nabi biasanya maghrib baca surahnya pendek, kok ini panjang begitu. Nggak tahu ya. Nah, tapi makanya baknya ditafsirin min. Tapi kalau kita lihat tadi Jubair bin Mut'im dengar sampai ayat ke-35, berarti panjang juga. Sampai yang didengar tadi yang airnya hatinya tuh kayak mau terbang. Ditabrik ya. Iya. Emang ada bandingannya itu di Quran. Aina yashrabu biha ibadullah. Itu maksudnya mungkin dia mau menjamak di antara dua hadis agar jangan sampai tabrakan. Akhirnya baknya dimanain aja apa? Min. Tapi itu maknanya kagak sembarangan gitu. Ternyata ada ambilannya dari apa? Dari Quran. Ini boleh-boleh aja begitu boleh. Terus Qala Tirmizi Zukira an Malikin annahu kariha ay yaqra'a fil maghribi bi suwarit tiwali nahwa turi wal mursalati. Berkata oleh Imam Tirmizi disebutkan dari Imam Malik bahwasanya makruh membaca surah di maghrib dengan surah-surah yang panjang seumpama surah Tur dan Mursalat. Qala Syafi'i la akrahu zalika bal astahibbu. Dan berkata oleh Imam Syafi'i, tidaklah aku memakruhkan demikian itu, bahkan aku mensunahkan. Wa kazana qalahu al-Baghawi fi syarh sunnati an Syafi'i. Dan seperti itulah yang telah menukilnya Imam Baghawi di dalam kitab Syarah Sunnah dari Imam Syafi'i. nanti kita sebut nih.
di kitab Syarah Sunnah. Iya, tadi yang tadi nyebutin masalah Fulanun. Iya, dia ini ada di sini. Ini kitabnya ya udah benar. Terus wal ma'rufu inda Syafi'iyati annahu la karahiyata fi zalika wal istihbaba. Dan diketahui menurut golongan Syafi'i bahwasanya tidak ada kemakruhan pada masalah demikian itu dan tidak ada kesunahan. Qultu warada fi ya riwayat. berarti apa itu? Ya berarti kan selama masih ada hadisnya menurut mazhab Syafi'i ya kagak apa-apa. Berarti Mau panjang. iya, yang penting ada apanya. Emang Nabi pernah ngerjain, makanya dia nggak bilang makruh. Gitu. Ya. Tapi di sini Imam Malik bilang apa? Ya, makruh. Ya. Seperti tur dan al-mursalat. Kenapa sih al-mursalat disebut juga? Karena ada lagi riwayat yang lain. Nabi sholat maghrib baca surah apa? Al-mursalat. Makanya disebut di sini al-mursalat. Kalau tur kan jelas nih ada hadis lagi kita baca. Ini kenapa kok bisa disebutnya al-mursalat? Apa kan jauh itu antara tur sama mursalat. Ada lagi hadis yang lain Nabi baca al-mursalat sholat maghrib. Terus Qultu warada fi riwayati Abi Dawud wa ghairihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi wal musalati urfa. nah itu kan ada. Aku berkata telah warid di dalam riwayat Abu Daud dan selainnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah di dalam salat maghrib wal musalati urfa. Tapi kalau mursalat sih dia nggak terlalu panjang sih. Ya mirip sama tasalun dah. Kan dia di atas sama tasalun tuh. Dia segitu dah. Apa panjang pendeknya kurang lebih segitu. Tapi kalau atur tuh ya panjang kali. Atur terus. Falhasilu anna lil maghribi riwayataini. Waktunya siapa ini? Kiai. Maka kesimpulannya bahwasanya bagi sholat maghrib itu ada dua riwayat. Al-ula ma yadullu alal kisori, yang pertama apa yang menunjukkan di atas surah yang pendek, was asaniyatu ma yadullu alal mutawassiti wa hiya suratu wat-turi wa suratu wal mursalati. Yang kedua apa yang menunjukkan di atas ayat yang sedang, dan yaitu seperti surah wat-tur dan surah wal mursalat. Waqad qala Abu Dawud inna zalika ay at-tiwala al-mufassala fil maghribi mansukhun wa annal kisara nasikhun. Dan sungguh berkata oleh Abu Daud, sesungguhnya demikian itu, artinya surah-surah yang panjang pada waktu sholat maghrib itu sudah dinasakh, dan bahwasanya ayat-ayat yang pendek itu yang menasakh. Wa qaul Abi Dawud la yakhlu an-nazarin, dan ucapan Abu Daud tersebut tidak kosong daripada tinjauan. Di anna Ummul Fadli bint al-Harisi sami'at Ibnu Abbasin wa huwa yaqra'u wal mursalati urfa. Faqalat ya bunayya laqad zakartani bi qira'atika hadza surata innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghribi. Karena bahwasanya Ummul Fadl bin Haris mendengar akan Ibnu Abbas wahal ia membaca surah wal mursalati urfa, maka ia bertanya wahai anakku, sungguh telah engkau mengingatkanku dengan bacaan kamu ini surah. Sesungguhnya surah itu yang terakhir aku dengar dari Rasulullah SAW saat ia membaca dengannya pada waktu sholat maghrib. Ya, jadi bagaimana bisa dibilang baca yang panjang itu udah dinasah? Nah ini ternyata kesaksian dari siapa nih? Dari Ummul Fadl, dia bilang Nabi sholat maghrib terakhirnya tuh baca ini, baca al-mursalat. Berarti kan kagak dinasah berarti. Iya. La akhiru masami tu Rasulullah. Ya mau tuh itu sholat maghrib terakhirnya mau atau kapan ya paling enggak tuh udah dekat-dekat meninggalin Nabi begitu. Iya yang didengar rame Ummul Fadl. Terus Wa fi riwayat Ibnu Syihab annaha akhiru salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam summa ma sallalana ba'dahu hatta qabadahu Allah taala. Dan pada riwayat Ibnu Syihab bahwasanya itu akhir salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidaklah Nabi salat bersama kami setelahnya sampai Allah wafatkan Nabi. iya berarti nanti ada lagi riwayat memang benar-benar itu udah sholat maghrib terakhir yang diimamin Nabi bacanya wal mursalat. Terus Qala Ibnu Daqiq al-Idi istamarral amala amalu ala tatwilil qiraati fi subhi wa taksiriha fil maghribi. Berkata oleh Ibnu Daqiq al-Id,
senantiasa mengamalkan di atas panjangnya bacaan surah pada waktu subuh dan meringkasnya pada waktu maghrib. Qala at-Tirmizi wal amalu ala haza inda ahli ilmi. Berkata oleh Imam Tirmizi, dan yang mengamalkan di atas ini menurut ahlul ilmu. Qultu wa mazhabu Sauri wa Nakhai wa Abdillah ibn Mubarak wa Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammadin wa Ahmad wa Malikin. Summa anna tarjiha Abi Dauda anna salatal maghribi yaqra'u fiha suratal mufassiril qisari asahu wa huwa mahatul istidlali li Syafi'i wa ghairihi. Aku berpendapat ini mazhab Sauri dan Nakhai dan Abdullah bin Mubarak dan Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan Muhammad dan Ahmad dan Malik. Kemudian bahwasanya tarjihnya Abu Daud bahwasanya sholat maghrib ia membaca padanya surah mufassal yang pendek, itu lebih sahih, dan itu adalah pusat pengambilan dalil bagi Imam Syafi'i dan selainnya. Ya pokoknya intinya ya maghrib baca Qisarul Mufassal, tapi sekali-kali kita baca yang panjang ya nggak apa-apa. Ada orang baca panjang jangan kita salahin gitu, karena Nabi juga pernah baca yang baca yang panjang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Rasulullah SAW senantiasa Rasulullah SAW yaqra'u membaca fi sholatil fajri pada sholat fajar, yaumal jumu'ati pada hari Jumat, alif lam mim tanzil as-sajdah, wa hal ata alal insani, dan rakaat yang keduanya hal ata alal insani, muttafaqun alaihi. Wali Tabrani min hadisi Ibni Mas'udin yudi muzalika, dan riwayat Imam Tabrani dari hadis Ibnu Mas'ud yudi muzalika, Nabi senantiasakan akan yang demikian. Sekarang nambah lagi nih bacaan ya, hadis riwayat daripada Abi Hurairah, karena Rasulullah berarti menunjukkan Rasulullah sering lakuin ini. Apa terus-terusan begitu? Ya kagak juga, ya belum tentu. Pokoknya seringnya dah begitu ya. Iya 90%-nya lah atau 95%-nya lah begitu. Tapi kalau selalu begini kagak juga, ya, belum tentu ya. Senantiasa Rasulullah baca fi sholatil fajri, sholat subuh pada hari Jumat, subuh Jumat. Apa yang dia baca? Alif lam mim tanzil as-sajdah ya. Rakaat yang pertama wahal ata alal insani, dan rakaat yang kedua hal ata alal insan, surah al-insan atau disebut juga surah ad-dahar. Berarti ini zaman sahabat udah biasa begitu loh, nyebut nama surah tuh nyebut nama surah disebut aja ayat pertamanya. Jadi nggak disebut nama surahnya. Harusnya kalau kita nama surahnya ini namanya apa? Al-insan. Ini namanya apa? Ad-dahar begitu. Jadi nggak masalah gitu. Sekarang juga nyebut nama-namanya, nama depannya surah apa tuh? Waduha. Ya, padahal kan nama ini apa tuh? Aduha. Ya, nggak masalah, karena ternyata sahabat-sahabat Nabi juga sering begini, begitu. Al-A'la sabihis. Iya. Malah kita kagak hafal. Kadang-kadang begitu kagak hafal. Coba al-alaq apa? Al-alaq apaan ya? Iya, apaan? Iqra. Oh iya, Iqra, baru tahu. Jadi kagak masalah gitu, nggak apa-apa. Ya, kita nyebut nyebut awal surah gitu. Iya. Asal jangan nyebutnya masih samar aja. Surah apa itu? Al-Baqarah maksudnya itu tuh, surah Alif Lam Mim. Surah Alif Lam Mim. Iya, Alif Lam Mim, Luqman Alif Lam Mim. Ini tanzil saja Alif Lam Mim. Lah keder taruh Alif Lam Mim yang mana? Makanya ini sebutin Alif Lam Mim tanzil as-sajdah, yang ada ayat sajdahnya begitu. Subuh Jumat nih. Iya. Sujud dong. Iya. Mak kebanyakan orang kita tuh motong nama surah tuh, motong ayatnya tuh kagak bener. Ya kita itu misalkan sabihis. Ya kalau orang Arab bingung. Kan gimana sabih isma kan gitu kan? Sabihisma rabbikal a'la. Sabih isma digabung sabisma. Lah kita mah sabihis. Surah sabihis. Iya, apa tuh sabihis. Lah bingung kalau orang Arab dengernya. Berarti kan kepotong. Coba dah kalau orang Arab kalau di kitab nyebutnya pasti sabis parobikal a'la begitu. Okay, iya. Atau sabih, ada juga sabih nyebut. Sabih maksudnya mungkin dia dampingin sama kata-kata al-ghasyiyah wasabih, paham orang sih sabihis.
Tapi kalau kita kan nyebutnya sabihis. Berarti ngomong Jadi waso. iya. Itu agak ambil waso ya. Tapi tuh istilahnya satu kata Iya. kan kagak komplit, harusnya sampai sabihisma gitu kayak. Tapi kan kita Iya, kagak. sabihis. Sabihis. Iya. Iya. Padahal tuh isma satu Iya. katanya. Iya. Sama aja orang mau ngomong saya makan, ngomong saya ma. Ya ngapa mah? Makan tapi mabuk apa gitu. Kita kadang motong itu kagak ini. Qul huwallahu ahad apa? Kulhu. Kalau orang Arab bingung kulhu apa sih kulhu? Iya. Dua ya. Kulhu. Motongnya tuh aneh kalau orang kita motong-motongnya begitu. Alam tarokai. Simple aja. Tapi arti mereka. Iya ala kumut kan bingung ala kumut. Tanya tuh mutnya siapa di situ? Harusnya kalau mau ngomong ala kumut takasur gitu satu ayat udah pas namanya ini ala kumut. Paham lah ya. Orang paham semua. Gol. Emang orang kita paham sih nggak apa-apa orang kita paham. Cuma kalau orang Arab kalau denger dia bingung gitu kok ala kumut alif lam apa itu bingung dia. Jadi di sini kalau subuh hari Jumat Nabi mengkhususkan baca dua surah ini ya. Dari mana kesamaan dua surah ini dibaca? Ya bukan dari segi banyaknya karena banyaknya itu beda. Tapi kalau kita ngelihat hitung ayatnya tuh, ayatnya hampir sama malah. Alif lam mim tanzil as-sajdah 30 ya. Hal ata 'alal insan 31. Banyakan mana? Banyak ada insan 31 ayatnya. Ya. Ayatnya 30, tapi pas kita lihat di Quran kita bandingin, loh jauh. Dia walaupun cuma 30 ayat, cuman panjang surahnya. Kalau yang hal ata 'alal insan nih 31 ayat tapi apa tuh? Pendek. Jadi kalau kita bandingin begini mah ya masih bisa lebih banyak setengah kebet. Banyakan mana tuh? Banyakan alif lam mim tanzil as-sajdah dibandingin hal ata 'alal insan. Jadi kalau dilihat dari segi kesamaannya, dari segi mungkin jumlahnya mirip, kagak. Ya, karena ternyata selisihnya lumayan jauh, ya, hampir setengah kebet lebih kali. Ya. Nah ini di sini kalau kita lihat isinya tuh alif lam mim as-sajdah dan hal ata 'alal insan, nah itu ada kemiripan. Ya. Jadi kenapa Nabi pilih dua ini? Karena ada kemiripan isi, ya, kemiripan maudhu. Konten daripada as-sajdah dengan apa nih? Dengan hal ata 'alal insan. Ya. Sama-sama mirip apanya? Sama-sama mirip kedua-duanya ngebahas tentang penciptaan manusia. Ya, penciptaan manusia, terus manusia nantinya tuh bakalan kayak gimana? Dari diciptain oleh Allah, ya. Ada yang bersyukur, beriman, wa imma kafuro, ada yang kufur. Bagi dua, yang beriman nanti balasannya kayak gimana, yang kufur nanti di akhirat balasannya kayak gimana, sama inti baca dah. Alif lam mim as-sajdah dibandingin ame hal ata 'alal insan sama tuh begitu jalur itu, alur itu. Jadi penciptaan manusia, nah terus abis itu manusianya udah tercipta, oh ya ada yang beriman, ada yang kagak, disebutin balasannya nanti. Yang beriman balasan di surga, yang tidak beriman siksa itu disebutin. Jadi itu kesamaan apanya itu? Kesamaan. Jadi ada kesamaan isi antara alif lam mim tanzil as-sajdah dengan hal ata 'alal insan. Kalau di alif lam mim tanzil as-sajdah itu penciptaan manusianya baru ada di ayat ke-7. Allazi ahsana kulla insanin khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. 7 ya. Tapi kalau di surah Ad-Dahr itu dari awal itu disebut hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Langsung disebut dari awal tuh. Ya. Jadi ya ketemu di situ. Kenapa ayat surah yang membicarakan tentang penciptaan manusia dibaca oleh Nabi pada hari Jumat? Nah bisa kita baca keterangannya dari hadis Nabi. Ya. Rasulullah bersabda, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari yang matahari terbit di atasnya adalah hari Jumat. Keterangan Nabi tuh. Jadi hari yang paling baik adalah hari apa? Hari Jumat. Kalau dihitung seminggu.
Kalau dihitung seminggu bukan dihitung setahun. Kalau dihitung setahun ya hari Arafah. Hari Arafah paling apa? Paling afdol. Ya, tapi kalau dihitung mingguan ya hari Jumat yang paling afdol. Ya. Hari Arafah hari Jumat. Nah, double berarti, double. Bonusnya double di situ. Ya. Jadi kata Nabi khairu yaumin tala'at alaihi samsu yaumul jumu'ati. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannata. Ya, pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Berarti habis diciptain, berarti Nabi Adam diciptainnya kagak di surga. Ingat di surga habis diciptain baru dimasukin kemana? Dimasukin ke surga. Lalu kata Nabi hari Jumat, nggak tahu ngitungnya gimana. Emang udah dari Jumat zaman dulu. Ini kan belum ada ini ya. Tapi matahari udah ada loh. Matahari kan udah berputar kan dia. Adam sama dunia duluan mana diciptain? Duluan bumi dong. Berarti matahari udah muter. Berarti hitungan hari-hari itu udah apa? Udah ada begitu. Ya. Nah itu tadi yang namanya hari Jumat siapa itu? Kalau hari Jumat sendiri namanya tuh itu zaman Islam. Kalau sebelum Islam namanya hari Arubah. Jumat tuh namanya hari Arubah. Pas zaman Islam diganti namanya jadi hari apa? Hari Jumat karena orang pada ngumpul di situ. Nah kalau di zaman jahiliyahnya namanya Arubah. Tapi mau terlepas hari apa? Pokoknya hari yang itu dah. Hari yang itu tuh hari yang hitungannya keberapa tuh Jumat? 5. Al-Khamis Keenam. Keenam berarti hitungannya keenam. Dulu sebutannya gitu ya? Apanya? Sebutannya itu bukan ini. Iya banyak. Iya, 6 kan artinya dia Jumat. Berarti ngumpul tuh. Iya. Sabtu kosong. Iya putus. Sabtu kosong. Nanti mau ngitung dari ulang lagi Sabtu. Berarti ngumpulnya tuh di hari apa tuh? Di hari Jumat. Itu malaikat lagi harus main Jumat kali. Ini ada hadis gitu. Iya, Ada hadis nyitain Nabi Adam. Nah ini terkenal lah di sini di Muslim maninya. Wapihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan kemana? Dikeluarkan, diusir, diturunin, ya? Diturunin ke bumi. Hari apa? Hari Jumat juga. Berarti di situ awal penciptaan manusia di hari Jumat. Awal kehidupan manusia di bumi juga hari apa? Hari Jumat. Jadi penting tuh disebutin Nabi Adam turun ke bumi dari Jumat itu penting. Karena itulah awal keberadaan manusia di mana? Di bumi. dan akan berakhir hari Jumat. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ati. Dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali adanya juga di hari apa? Adanya juga di hari Jumat. Ya. Makanya binatang-binatang tuh ada juga binatang yang takut kutiap hari Jumat. Wah kiamat nih hari, gitu nih di terusan hadis ini di Muslim nih. Jadi binatang tuh takut, wah Jumat kiamat nih, Jumat Dia kiamat. Jumat takutan dia. Takutan. Cuman begini Bang, kalau kata Nabil nih, Jumatnya Jumat mana? Jumat Amerika apa Jumat Indonesia? Beda-beda. Ada rakyat tuh. Kata Nabil tuh. Ngaji dia. Yang mau melenceng mulu Bang. Iya itu versi mana? Ya kan binatang Indonesia. Binatang Indonesia berarti Jumatnya di sini. Kalau binatangnya ayam Amerika ya berarti Jumat Amerika. Iya. Jadi ingat kemarin Bakso WA nanya tuh mungkin nggak Lailatul Qadar adanya siang hari. Lah iya loh Laila. Laila di Quran hatamat lail fajar. Tapi kalau di dunia bisa aja. Lah bisa kalau Lailatul Qadar kejadian di Jawa, di Irian Jaya udah siang loh. Nah iya kalau kita mikir begitu loh. Dapat orang sono bukan kita. Iya. Berarti kan ada Lailatul Qadar turun di belahan dunia yang lain udah apa? Ya udah siang. Tapi sono malam. Iya. Ya dapat Kamu kalah ya. Berarti kita bisa ngejar dong. Enggak keburu. Keburu siang. Iya kalau kayak ke Medan nggak apa kan. Iya ternyata nih maghrib aja Medan jam berapa? 6:30 berapa? Baru waktu Medan. Berarti kan selisih segitu. Berarti kita mikir jangan-jangan kalau itu Qadar malaikat berarti naiknya tuh udah kayak apa tuh? Gila. Enggak, maksudnya udah serempak kayak gelombang begitu loh. Karena kan matahari sinarnya nggak apa. Fajar kan terbitnya kagak bareng. Dari pelan-pelan oh, gitu. iya, berarti malaikat naiknya bergelombang terus begitu. Ribuan oleh. Oh, iya. Malaikat turun.
Itu malaikat yang di Indonesia aja. Berarti turunnya kagak bareng, naiknya kagak bareng. Turunnya kagak bareng berarti. Malaikat yang ditugasin di Indonesia. Rasi lagi. Ya Allah. Ya, berarti tidak terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Berarti awal kehidupan manusia di bumi itu hari Jumat, dan juga akhir manusia hidup di bumi juga hari apa? Hari Jumat. Nah, makanya Nabi baca ini di hari Jumat, maksudnya buat ngingetin umat Islam ya, apa yang terkait dengan manusia, kapan semuanya bermula, kapan semuanya berakhir, gitu. Paham? Paham orang Arab doang. Nah, kagak di masjid saya baca ini, oh Jumat di masjid saya nih, Rumus 3 baca ini. Alif Lam Mim ini baca ini. Orang Islam pernah nggak paham isinya. Isinya nggak paham. Baca, jadi kan berarti di kita yang ada yang baca ini, baca saja. Sekali-kali nggak apa-apa lah baca. baca maksudnya kalau nggak hafal nih, ya baca begitu, baca Quran nih. Apa juga baca Quran, baca surahnya ambil niat. Gitu. Ya. Nah, orang kita yang nggak memperhatikan ini, akhirnya dia salah kaprah, ya, karena dia nggak paham isinya, dia nggak lihat lagi itu Alif Lam Mim Tanzil isinya apa, hal atalisan isinya apa, akhirnya yang dilihat apa, sujud tilawahnya. Akhirnya diambil kesimpulan kalau setiap Jumat pagi, nah kita kalau sholat disunahkan sujud tilawah. Nah, itu salah kaprah di situ. Akhirnya karena dia kagak apal itu Alif Lam Mim Tanzil as-sajdah, kan ayat itu banyak tuh, nah diakalin dah. Itu ayat saja ini ayat berapa sih? Kan ayat 15 tuh. Nah, 2 ayat sebelumnya diambil, 3 ayat sebelumnya diambil. Yang penting gue sujud apa? Sujud tilawah. Masih dikagak apal juga, dibaca Iqra. Wah, wasjud waqtarib, sujud tilawah. Ya udah, gitu. Karena dia nggak merhatiin ini. Sebetulnya nggak apa-apa sih dibaca Iqra, kan tadi kan boleh aja baca yang mata yassara ma'aka minal Quran, kan boleh aja dibaca Iqra aja, udah kagak apa-apa lah, mengapa? Nah, itu masalahnya kalau dia nyangka baca Iqra itu bisa substitusi, bisa ganti Alif Lam Mim Tanzil as-sajdah itu. Atau dia menyangka dibaca Iqra itu karena ngamalin hadis Nabi ini nih, diamalin, diganti. Nah, itu salah kaprahnya di situ. Berarti yang inti lihat bukan kontennya, tapi yang inti lihat Nabi sujud tilawahnya, disangka itulah sunnahnya di situ. Ya, ada nggak di kita yang begitu? Banyak. Ada. Giliran hari Jumat dibaca Iqra, sujud tilawah, ya nggak apa-apa sih. Cuman, jadi ambilannya dari mana sih? Kemungkinan dari hadis ini dia ngambilnya. Nah, itu namanya salah kaprah, nah kalau begitu. Iya, masih mendingan dia pakai sujud tilawah dibaca ini. Tapi dia nggak sujud tilawah, masih mending loh. Berarti pesannya masih apa tuh? Masih dapat. Iya, kontennya masih kena. Nah, masih nyampe ke yang ngerti. Nyampenya kayak ngerti ya, kayak ngerti paling lama amat nih. Ya Allah, Akbar. Jadi di sini yang menarik kita lihat apa Nabi tuh baca surah nyesuaiin dengan apa tuh? Nyesuaiin dengan kondisi. Sama aja tuh sama khutbah Jumat. Jumat. Baca apa tuh? Sabihis sama apa? Sama Aghosyah. Fazakir innama anta muzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Ada zakir di situ. Saya zakaru. Iya. Jadi kan isinya tuh, isi hampir mirip tuh antara apa tuh? Antara Al-Ghosyiyah dengan Sabi kita disuruh ingat begitu. Pakai tukar, zakir. Makanya Nabi wajar lah di khutbahnya nggak panjang. Orang ngeresapin Sabi sama hal atak aja itu udah bisa jadi 3 khutbah itu. Ini kalau orang ngeresapin apa zakir innama anta lasta alaihim, ya Allah. Orang ngeresapin itu, dengerin Nabi baca itu ngeresap. Wajar di khutbahnya nggak panjang-panjang. Karena ternyata dari Quran aja orang udah banyak dapat nasihat, dari Sabi banyak dapat nasihat. Gitu. Kalau kita nggak ngerti, dari Imam Majid Sabis, kita nggak ngerti, ngomong kita Sabis Marobika ala Ziwala nggak ngerti. Jadi kita nggak dapat nasihat dari situ. Mungkin khutbahnya nggak apa-apa panjang. Nah, kan dari sini timbul pertanyaan dalam ilmu fikih. Berarti kita disunahin nggak
kalau imam itu baca Quran nyesuaiin dengan kondisi. Misalkan nih, ini lagi bulan puasa nih, kita Waalaikumsalam bisa disunahin nggak tuh begitu? Atau biasanya di kita nih, kalau imam Jumat itu habis, tentu dia bakal liatin tuh, ini khotibnya baca apa nih? Baca tentang ini, ntar pasti dia tentang itu dibaca. Karena dia habis kan, dia langsung mencar nih, wah ini emas saya baca. Tentang ini, langsung apa itu? Nah tuh begitu sunnah nggak tuh? Maksudnya kalau kita ngelihat hadis ini, sunnah apa kagak kalau begitu? Masih sesuai konten. Masih sesuai konten. Iya, kadang kita di Mi'raj ya baca subhanallah asra bihamdi itu sunnah nggak sebetulnya begitu. Nah ini ya bisa sunnah bisa kagak. Kenapa? Karena ilatnya nggak disebutin. Nabi nggak nyebutin kok. Umum. Iya, Nabi nggak nyebutin ilatnya di sini. Jadi ilat suatu pekerjaan itu ada yang Nabi sebutin, ada yang Nabi nggak sebutin. Kalau ilat yang Nabi sebutin namanya ilatnya mansuso, emang Nabi sebutin. Ada lagi ilat yang Nabi nggak sebutin, tapi ulama ngambil kesimpulan itu namanya ilat yang mustanbato. Kalau ilat mansuso itu bisa kita kias. Misalkan Nabi itu emang apa itu? Emang sebutin ilatnya gitu loh. Misalkan nih ada hadis Nabi, iza kuntum salasatan, kalau inti bertiga, fala yatanaja isnani duna salisi. Maka yang kedua jangan bisik-bisik tanpa ngajak yang ketiga. Bisik-bisikannya bertiga. Ngapain bisik-bisik kalau bertiga? Ngomongnya kenceng ya. Jadi yang bisik cuma berdua, yang satu nggak diajak ngapain nih? Nggak diajak ngomong. Kata Nabi jangan begitu. Kenapa sih? Nah disebutin namanya Nabi tuh. Fa innahu yuhzinuhu zalika. Nabi sebutin tuh alasannya. Fa innahu yuhzin. Karena hal itu bisa bikin huzun. Bisa bikin sedih saudara kamu. Jadi sedih deh ya, gue gak diajak-ajak begitu. Itu Nabi sebutin ilatnya tuh. Nah kalau Nabi sebutin, kita bisa kias. Berarti setiap ucapan atau perbuatan yang bisa membuat sedih saudara ente, berarti itu hukumnya apa tuh? Ya sama kayak begini, jangan dikerjain begitu. Nggak diajak jalan-jalan kayak posting gambar. Kan yusinuhu juga kan, nggak bikin sedih juga kan. Nah sama tuh begitu, karena tuh ilatnya disebutin. Nah, ada sahabat Nabi nanya, kucing hukum jilatannya gimana? Kalau anjing kan najis, nah ini kucing bentuknya sama kayak apa ya? Kayak anjing. Ya. Kata Nabi, innaha laysat binajasin. Kenapa sih? Innaha minat tawabina alaikum. Mana disebutin tuh ilatnya tuh. Karena kucing ini termasuk yang suka yang kita warawiri dah. Ya, iya, tawabina alaikum. Tawab di sekitar kita. Nabi sebutin di situ tuh. Berarti kan orang bisa ambil kesimpulan. Berarti setiap binatang yang tawabina alaikum berarti juga kagak apa? Kagak najis. Karena bakal repot banget. Contohnya apa binatang yang tawabina alaikum? Tikus. Tikus tawafin alaikum kan enggak? Lah di rumah orang tikus sono, tikus sini. Coba kalau tikus najis bayangin. Tikus najis nih. Lah coba ente bayangin. Lah repot banget orang nyuci dapur mulai aja. Tuh tukang ayam tahu tuh. Nyuci dapur mulu kita. Lah repot. Begitu di situ dia bikin kesimpulan ya. Kalau binatang yang tawafina alaikum berarti innaha laysat binajasin. Itu berlakunya di mana? Katanya. Berarti kalau di barat najis tawafina apa anjing tawafina alaikum enggak? Lah kagak juga. Coba ente lihat di barat. Emang anjing seliar kayak kucing begitu? Kagak, kucing mah emang enggak ada yang piara. Lalu anjing mah tetap aja ada yang apa tuh? Ada yang piara, kagak seliar, kagak warawiri kucing, tetap aja orang takut lah. Biar kata orang barat mah kalau main anjing takut juga. Terus anjing. Pasti diteng-teng. Iya. Dicancang gitu. Iya. Kalau kucing kan dia. Iya kucing mah liar-liar begitu aja. Nah itu namanya ilatnya mansuso, jadi bisa kita kias tuh. Nah ini kan nggak disebut nih. Nah ini namanya kayak gini ilat nih ilat mustanbato. Ilat mustanbato ya bisa dikias bisa kagak. Oke saya bilang ya bisa sunnah bisa kagak. Itu tergantung nanti ulama. Ada ulama yang tetap boleh ngekias dari ilat mustanbato. Ada juga ulama yang bilang oh kagak bisa karena tuh Nabi nggak sebutin alasannya di situ. Terus. Qala syarihu qauluhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri ila akhirih.
Uhima min kana anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dawamu ala qiraati alif lam as-sajdah wa hal atalal insani fi sholati fajri yaumal jum'ati. Kata oleh penyarah ucapannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatil fajri sampai akhirnya dapat dipahami dari lafaz kana bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca alif lam mim sajadah dan hal atalal insani di dalam sholat subuh di hari Jumat. Wa fi ba'di riwayati ma maknahu wa fi maghribi lailatul jum'ati qul ya ayyuhal kafirun fi raq'atil ula wa qul huwallahu ahad fil raq'atis saniyati wa fi isya'iha suratul jum'ati fi raq'atil ula wa suratul munafiquna fi raq'atis saniyati. Dan pada sebagian riwayat-riwayat apa yang maknanya pada sama maknanya, dan pada sholat maghrib di malam Jumat Nabi membaca kul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan kul huwallahu ahad pada rakaat kedua, dan pada sholat isya-nya membaca surah Jumu'ah pada rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Iya. Jadi baca kul ya amikul hunya malam Jumat aja. Jangan tiap sholat maghrib bacanya itu. Nah sebetulnya kalau yang begini-gini kalau mau pengen ngikutin sunnahnya bacanya ini harusnya. Maksudnya jangan dipotong gitu. Ini kan kayak misalnya Jum'ah ya Al-Munafiqun, kadang-kadang kan kita potong. Jum'ah misalkan belakangnya aja. Iza nudiya ila shalah begitu. Terus Munafiqun awal doang. akhir doang. Akhir doang. Ya yana amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu kan Munafiqun akhirnya. Setengah kita akhir-akhirnya doang. Ya boleh aja sih, cuman jangan berdalih karena ngikutin sunnah ini, karena enggak Nabi tuh baca ya full satu ayat begitu. Ya sama kayak alif lam mim as-sajdah tuh banyak juga orang bagi dua. Jadi rakaat pertamanya setengah, rakaat keduanya setengah. Yang ada hari berarti enggak diapain? Enggak dibaca. Begitu. Ya sebenarnya tuh kagak full juga ngikutin sunnah Nabi begitu. Ya. Nah, ini kita lihat di sini suratul Tinggal kuat ya bahannya. Ini tulisannya di situ apa tuh? Suratul Munafiqun. Harusnya kan kalau kita pikir harusnya suratul munafiqin ya. Iya, enggak ya harusnya kan kalau kita lihat udah ilaih. Iya, tapi lempengan ini berarti kagak, udah baca aja begitu. Ya suratul munafiqun gitu. Surah Al-Mu'minun Al-Mu'minun. Ada Al-Mu'minun lah. Al-Mu'minun. Berarti udah. Berarti baca apa tuh? Suratul Mu'minun berarti baca begitu. Jangan jadi surah Al-Mu'minin gitu. Masih mau dirom juga gitu ya. Sama surah di. Enggak, soalnya kalau Al-Baqarah kan saru gitu ya. Iya, kalau Al-Baqarah, An-Nisa kan saru, kita baca suratul Nisa ya. Tapi kalau ini kan kelihatan banget. Munafikun, munafikin kelihatan. Mending saya pikir apa dah? Ali Imran tapi Alu Imran. Surah Ali Imran. Ali Imran. Bukannya Alu Imran. Ali Imran. Emang begitu surahnya, surah Ali Imran. Ali Imran. Alu Imran. Ya, terus. Fal awradu allati waradat anin nabi sallallahu alaihi wasallam kasiratun min zalika ma ruya fil muttafaqi alaihi. Maka wirid-wirid yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak, di antara demikian itu apa yang diriwayatkan daripada muttafaqun alaihi. Qauluhu yudimu zalika fihi taqwiyatun liqaidatina al-muharraratu anna al-muharrarati anna kulla lafzi kana mufidul dawami. Wa saraha fi riwayati Tabrani yudimu zalika. Ucapan musannif yudimu zalika padanya itu menjadi penguat bagi kaidah kami yang telah diuraikan bahwasanya setiap lapas kana itu memberi faedah lidawam, dan jelas pada riwayat Imam Tabrani yudimu zalika. Fal hadisu yadullu ala wirdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul jumati wa amma baqi layali falaisa fiha sorohatun. Maka hadis itu menunjukkan di atas wiridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat, dan adapun sisa malam-malam yang lain maka tidak ada padanya secara jelas. Udah. So, udah kita lanjut ke wa an Huzaifah bin Yamani.
Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.